Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya si penulis Juliana akan membahas tentang materi teori-teori pembangunan. Dalam teori pembangunan, ada juga teori pembangunan klasik. Aliran klasik muncul pada abad ke-18 dan pemulaan pada abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri, di mana pada abad tersebut merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu, sistem liberal sedang merajalela, dan menurut aliran klasik, ekonomi liberal disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan ekonomi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula, kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk. Akan tetapi, akhirnya terjadi sebaliknya, dan perekonomian mengalami kemacetan. Pembangunan ekonomi klasik bertentangan dengan kebijakan pasar, yaitu meyakini adanya perekonomian dan persaingan sempurna serta pasar bebas. Keuntungan rancangan bagi investasi yang semakin besar, maka keuntungan yang sedang diperoleh dari penanaman investasi cenderung akan menurun nantinya. Menurut aliran ini, bahwa meningkatnya tingkat keuntungan akan mendorong perkembangan investasi, dan investasi atau pembentukan kapital akan menambahkan volume persediaan kapital atau stok kapital. Pendapatan para tokoh aliran klasik dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada teori pembangunan dari Adam Smith, yang kedua yaitu teori pembangunan dari David Ricardo, dan yang ketiga ada teori pembangunan dari Malthus. Yang pertama saya akan membahas teori pembangunan dari Adam Smith. Menurut beliau bahwa perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi agar produktivitas tenaga kerja bertambah, karena dengan adanya spesialisasi akan meningkatkan keterampilan dengan tenaga kerja. Di samping itu, beliau juga menitik beratkan pada luasnya pasar. Faktor lain yang penting menurut Adam Smith dibagi menjadi tiga, yaitu division of labor atau pembagian kerja. Yang kedua ada invisible hand atau tangan yang tidak kelihatan dan merupakan mekanisme ekonomi pasar. Dan yang ketiga ada akumulasi modal. Lalu dari teori pembangunan Adam Smith ada juga kelemahannya, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu mengabaikan masyarakat secara luas, dan yang kedua alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung, dan yang ketiga ada asumsi yang realistis tentang persaingan sempurna, dan yang keempat ada penggabaian pengusaha atau wira swasta, dan yang kelima ada asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Lalu yang selanjutnya ada teori pembangunan dari David Ricardo. Dari teori ini ada 3 golongan masyarakat menurut David Ricardo, antara lain ada golongan kapitalis, golongan buruh, golongan tuan tanah. Teori pembangunan David Ricardo mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, tanah terbatas jumlahnya. Yang kedua, akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Dan yang ketiga, ada pendapatan berkapita menjadi konstan. Lalu yang keempat, ada jumlah pendudukan konstan. Yang kelima, dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi. Dan yang keenam, sektor pertanian dominan. Yang ketujuh, yang terakhir, ada berlaku bagi tanah law of diminishing return. Lalu teori David Ricardo juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak dimasukkannya adanya perkembangan teknologi, tidak dimasukkannya adanya faktor substitusi. Yang selanjutnya ada teori pembangunan menurut Malthus. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menitik perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Saran yang dilakukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan yang berimbang, menaikkan permintaan efektif. Cara memunculkan permintaan yang efektif yaitu
pendistribusian, kesejahteraan, dan pemilikan tanah secara adil. Permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui peluasan perdagangan internal dan juga eksternal, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan yang efektif. Lalu ada teori Karl Marx. Dalam teorinya, beliau membagi 5 tahap perkembangan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat primitif komunal, dan yang kedua masyarakat perbudakan, yang ketiga masyarakat feodal, dan yang keempat masyarakat kapitalis, dan yang kelima masyarakat sosialis. Marx juga mengemukakan pendapat atas adanya hukum gerak, yaitu konsentrasi, akumulasi, kesengsaraan, dan juga krisis. Lalu ada juga teori Schumpeter. Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus. Kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa untuk perkembangan dari ekonomi faktor terpenting yaitu entrepreneur, kenaikan produksi nasional itu tidak gradual dan tidak kontinus disebabkan inovasi. Hal ini juga tidak teratur terjadinya. Teori perkembangan Schumpeter menitik beratkan pada entrepreneur yang memimpin perkembangan ekonomi sepanjang berlakunya nanti kapitalis. Lalu ada teori dari Keynes. Keynes berpendapat bahwa semakin besar pendapatan nasional maka semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan. Jadi teori Keynes lebih meningkatkan pendapatan nasional yang setinggi-tingginya, karena dengan pendapatan nasional yang tinggi nanti akan meningkatkan volume pekerjaan atau orang-orang yang menganggur dapat bekerja. Fokus dari teori Keynes ini adalah di permintaan yang efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik satu harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif ini terjadi dari permintaan konsumsi dari investasi. Asumsi yang dipakai Keynes dibagi menjadi 3. Yang pertama, hasrat berkomunikasi. Dan yang kedua, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas. Dan yang ketiga, ada efisiensi marginal atau biaya dari investasi modal. Tingkat pokok dari kemajuan Keynes yaitu sebuah negara harus mampu mengendalikan penduduk, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil, lalu kemajuan mempercayai ilmu pengetahuan dan mendominasi atau mempedomani hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Lalu tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara lain yaitu produk dan konsumsi. Ada juga teori Harold Domar yaitu menjelaskan di mana besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapat nasional, yang mempunyai beberapa asumsi yaitu perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment, dan faktor-faktor produksi yang dapat juga dimanfaatkan secara penuh. Lalu yang kedua, perekonomian terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Dan yang ketiga ada besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, dan yang keempat berkecenderungan menabung besarnya tetap. Lalu ada pertumbuhan ekonomi resto. Pertumbuhan ekonomi resto merupakan salah satu model pertumbuhan ekonomi di negara-negara. Tahapan-tahapan ini pertama ditegaskan oleh ekonomi Amerika Serikat, yaitu Walt Whitcomb Restore pada tahun 1960. Model ini mengasumsi bahwa terdapat 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prasyarat lepas landas. Yang ketiga, tahap lepas landas. Ya. Lalu yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Lalu Restow berpendapat
bahwa lepas landasnya suatu ekonomi dapat memimpin oleh beberapa sektor ekonomi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai teori-teori pembangunan. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas dan juga berbelit-belit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.